Mitos atau fakta nih dok? Kalau ternyata laki-laki, kalau misalnya belum dihitan, sampai dewasa, itu emang alot dok? Saya nggak ngerti itu maksudnya alot itu. Alat tuh mungkin susah atau keras kali ya. Dipotongnya harus pakai golok kali ya. Apakah sunat secara seksual bisa membuat durasinya lebih lama, jadi lebih tahan lama gitu dok? Oke, terkait pertanyaan ini lucu sebenarnya ya. Jadi kenapa lucu saya bilang tadi? Halo Sobat Tekno semuanya, bertemu lagi dengan kami di Teknoclaim Indonesia. Nah, saat ini kita udah masuk ke episode 2. Episode 2 isinya tentang apa sih? Tentunya banyak banget yang udah DM ya, dan apalagi ya, udah DM, terus udah bener-bener nanya langsung. Kemudian setelah nonton episode yang sebelumnya, itu juga banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang udah kita rangkum. Akhirnya terbentuklah mitos atau fakta. Nah, sekarang saya masih undang Dokter Darsono lagi. Halo ketemu dokter. Lagi kita di sini ya. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Saya ingatkan kembali teman-teman untuk para ayah bunda di rumah, sobat Tekno semuanya. Dokter Darsono adalah ketua umum dari ASDOKI. Apa sih ASDOKI? Asosiasi Dokter Khitan Indonesia. Dan tentunya beliau juga memiliki rumah sunat Ar-Rahman. Dan selanjutnya juga beliau adalah pembicara pada saat di Dubai. Terkait apa? Terkait tentang khitan tentunya di tahun 2020. Nah, tentunya ayah bunda masih banyak nih penasaran karena banyak komen-komen dan juga banyak pertanyaan yang datang secara DM ke saya juga nih dok, gitu ya dok. Iya. Sekarang saya mau bahas terkait tentang mitos atau fakta. Oke. Nah dok, mitos atau fakta yang sekarang ini agak unik-unik nih dok, dari ayah bunda. Saya bacain ya dok ya. Oke, udah bisa mulai ya dok ya. Udah siap ya dok? Soalnya saya deg-degan setiap pertanyaannya. Pasti pertanyaannya yang aneh-aneh nih ya. Karena mitos atau fakta. Iya betul. Oke, ayah bunda yang merasa pertanyaannya saya bacain, boleh pantengin terus ya setiap detik per detiknya. Oke, yang pertama dok. Ada yang bertanya nih ayah bunda, sunat itu sebenarnya bisa gak sih membuat anak-anak pertumbuhannya semakin cepat? Karena ada yang bilang, udah deh ini badannya kecil banget, sunat aja biar tinggi. Iya. Gitu. Gimana kalau dari sisi medisnya? Oke. Secara medis bahwa saat disunat itu kan kulup yang dibuang, ya. Kulup kulit ujung yang dibuang. Secara pengaruh secara medis sebenarnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhannya, ya. Berat badannya naik misalkan, makin tinggi misalkan, tidak ada. Nggak ada. Itu mitos sebenarnya. Mitos. Jadi tidak ada pengaruh antara disunat dengan pertumbuhan berat badan atau tinggi badan. Berat badan tinggi badan. Tapi kok bisa rata-rata kalau bisa sunat memang benar-benar menjulang tinggi gitu dok? Itu kenapa salah satunya. Yang pertama adalah kita lihat bahwa dia minum obat teratur pagi, sore dan malam. Otomatis anjuran dokter kalau minum obat dia harus makan dulu. Ya. Benar. Itu yang ada rutinitas. Nah, ya. Yang pertama. Yang kedua, biasanya orang sunat nggak banyak aktivitas. Selalu di rumah. Ya, libur sekolah misalkan, libur sekolah misalkan, ya kan? Dia nggak mau sekolah sama sekali. 1 minggu tuh biasanya nggak full sekolah. Apa yang terjadi? Sering banyak di rumah, maka sering banyak ngemil. Itu salah satu yang membuat anak tubuh menjadi besar. Banyak makan, banyak ngemil, ya. Tidak banyak aktivitas yang dilakukan. Beda kalau dia nggak disunat nih, ya. Mau suruh makan, kabur. Aktivitas karena banyak. Karena minum obat. Ya, karena kan makan sering, karena tidak keteraturan makannya. Ya, saya punya anak juga. Dia kalau pas saat dihitan, dia rutin makan sesuai jamnya. Dia tahu minum obat. Iya. Dan dia sering nonton TV, sering duduk, ngemil, ya. Itu yang bikin berat badan naik sebenarnya. Dan itu beda dengan anak-anak yang tidak disunat. Kalau tidak disunat, maka aktivitas lebih banyak. Otomatis asupannya pun itu kadang tidak seimbang, lebih banyak aktivitas dibandingkan makannya. Beda dengan sunat loh. Sunat itu hampir rata-rata 100% anak di Indonesia kalau sunat aktivitas berkurang, betul? Iya takut loh. Salah satu itu ya.
otomatis karena aktivitas berkurang, yang terjadi adalah makannya lebih banyak. Iya benar-benar lapar soalnya bawaannya. Mau ngapain lagi? Di rumah aja ngapain nih? Main game, bosen. Nonton TV, bosen. Yang ada ngemil terus mulutnya. Ngemil, betul. Disitulah meningkatkan berat badan. Asumsinya begitu. Jadi sunat membuat pertumbuhan anak semakin cepat itu adalah mitos. Oke, I see. Selanjutnya dok. Nah, ini juga ini pertanyaan saya juga nih. Kalau abis sunat, kan gatal penyembuhannya. Nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan yang itu, katanya bawaannya gatal-gatal. Yes. Benar. Oke. Ini harus diketahui oleh bunda sama ayah di rumah ya, bahwa kita kembali lagi kepada proses kesembuhannya. Tubuh kita kalau proses penyembuhan memerlukan tingkat protein asupan ke dalam tubuh kita lebih banyak. Iya betul. Otomatis logikanya protein itu kan ada di dalam telur, daging, ikan, dan lain-lain. Otomatis secara logika medisnya bahwa makanan tersebut diperlukan dong. Iya. Nah, dari situlah kita bisa tahu bahwa orang yang memang setelah disunat memerlukan asupan makan yang berprotein tinggi ya, untuk meningkatkan proses penyembuhan lebih cepat. Justru sebenarnya mereka makan kayak gitu karena proteinnya bagus, cepat sembuh, jadi gatal itu kali ya. Disitulah tahu jawabannya kan? Yes, bener banget. Berarti sobat tekno di rumah yang berpikir bahwa kalau misalnya kita habis disunat nggak boleh makan itu justru itu mitos. Betul. Pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta lagi nih dok? Ya. Nih saya baru nonton sebenarnya, belum lama lah, berapa bulan yang lalu. Itu ada anak yang bangun tidur, udah disunat. Akhirnya masuk TV, disunat jin. Terus saya pantengin waktu itu pagi-pagi. Nah, ternyata ada juga yang bertanya, sobat tekno di rumah, terkait hal ini. Gimana tuh dok? Ini sebenarnya berita heboh ya, yang sudah lama ada di media sosial, entah itu di media TV atau di media surat kabar ya. Itu banyak terjadi, banyak diberitakan. Iya, betul. Ini saya lakukan informasi untuk mencerahkan ayah bunda ya. Sunat jin ya. Sunat jin itu sebenarnya adalah kosakata yang dipopulerkan oleh masyarakat zaman yang memang dia belum mengerti tentang medis apa itu sunat jin. Nah, saya ceritakan sejenak sampai mengarah ke arah yang namanya sunat jin apa sih? Kalau kayak gini nih penasaran. Sunat jin itu diberitakan bahwa begitu bangun tidur dia langsung terlihat kepala penisnya, kepala burungnya langsung terlihat, seakan-akan dia selesai disunat. Padahal anaknya bangun tidur, nggak disunat sama sekali. Iya, biasanya bangun tidur. Itu yang fakta yang terjadi. Ya, nah sebenarnya yang namanya sunat jin itu terjadinya kulit penis yang memang dia terjadinya pengecilan atau fimosis ya, lubang kencing yang sempit. Pada saat dia di pagi hari, kalau laki-laki itu adanya ereksi, otomatis itu, ya. Laki-laki itu pagi hari biasa suka karena hormon testosteronnya meningkat sehingga terjadinya ereksi setiap pagi. Saya tahu. Otomatis ya, bunda dan ayah pasti sering perhatikan anak kalau bangun pagi itu pasti selalu berdiri. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, pada kasus fimosis ini, otomatis lubangnya kecil, sehingga terjadi ereksi yang berlebihan, sehingga memaksa kepala itu keluar, melewati lubang kencingnya yang kecil. Tadi. Otomatis lubang itu pada saat dia tertarik ke belakang, maka dia akan menjepit leher dari penisnya. Nah, inilah dia tidak bisa balik lagi keluar. Makanya secara medis disebutnya parafimosis. Oh, itu ada istilah medisnya juga. Yes, parafimosis. Jadi otomatis dia menjepit lingkaran leher dari penis tadi, dan dia kulit itu tidak bisa balik lagi keluar. Tetap di situ saja. Karena mengecil itu. Karena mengecil tadi, mencekik ya. Nah, kasus ini sifatnya rata-rata emergensi. Karena kalau tidak dilakukan tindakan medis, dia akan mencekik leher dari penisnya, sehingga penis lama-lama akan membiru, menghitam serta nekrosis, bisa seperti itu. Karena aliran darah nggak lancar, karena tercekiknya tadi. Ya. Jadi yang dikatakan sunat jin itu adalah
parapimosis dari medis disebutnya. Oke, I see. Ya. Baru nyambung saya, Dok, gitu. Karena ya banyak berita bertebaran di luar gitu ya. Apalagi terkait hal ini. Pasti udah percaya. Bahkan ada yang langsung dihajatanin. Oh, ini udah disunat nih, nggak perlu disunat lagi gitu ya. Oke, berarti untuk Sobat Tekno semuanya, apakah benar ada disunat sama jin? Ternyata jawabannya adalah itu mitos. Oke, next, Dok. Nah ini nih juga banyak nih, Dok nih. Mitos atau fakta nih, Dok? Kalau ternyata laki-laki, kalau misalnya belum dihitan, sampai dewasa, itu emang alot, Dok? Saya ngerti itu maksudnya alot itu. Alot tuh mungkin susah atau keras kali ya. Dipotongnya harus pakai golok kali ya. Jadi gini, yang namanya pertumbuhan kulit pasti semakin dia usia makin dewasa terjadi penebalan. Ya, betul. Beda dengan bayi tipis kulitnya. Semakin dia anak, remaja, dewasa makin tebal. Betul. Mungkin itu yang dikatakan alot. Karena ketebalannya semakin tebal. Sebenarnya itu memang yang dikatakan betul sebenarnya alot, karena terjadi penebalan kulit. Ya, sebenarnya kalaupun disunat, kita menggunakan yang namanya alat pemotong yang tajam. Tapi ketajamannya tetap sama dengan yang potong bayi sama yang dewasa sama aja. Prinsipnya benda tajam ini ya, kalau dulu kan kita menggunakan pisau atau gunting. Setebalnya kulit ya, sealotnya kulit itu masih akan kepotong. Dengan itu. Kalau sekarang kan dengan teknik modern kita bisa menggunakan yang namanya pisau bedah. Benar-benar bisturi ya. Yang kedua kita juga bisa menggunakan thermocouter. Kita juga bisa menggunakan yang namanya electrosurgery unit. Setebal apapun pasti kepotong. Jadi itu nggak terasa alot lah pastinya. Jadi tidak ada kata alot dalam suatu medis itu. Semua pasti bisa terpotong. Berarti nggak ada kata telat buat disunat meskipun udah dewasa. Tidak ada sama sekali. Nah, di klinik saya di Rumah Sakit Ar-Rahman, kami sering menerima hitan dewasa. Ya, hitan dewasa ini sekarang sudah gandrung ya, sudah diminati oleh orang-orang yang memang khususnya yang memilih untuk kesehatan. Ya, yang memang dari kecil dia nggak disunat, ya. Setelah dia mau menikah, itu rata-rata mereka berpikir untuk dihitan. Pas mau nikah. Rata-rata itu minta. Bahkan yang bawa pacarnya ke klinik, gitu. Kamu harus sunat loh, kamu harus nikah dengan aku pengen bersih. Gitu. Karena rata-rata dewasa yang belum disunat itu nggak menjamin kebersihannya. Bener juga sih. Karena ada sisa kencing yang akan nyangkut di dalam. Iya betul. Kulup di dalam. Sama si fimosis itu juga bisa ya, Dok? Bisa. Tapi rata-rata dewasa jarang fimosis. Jarang ya, karena dibersihin pasti. Cuma tadi dari segi kebersihan. Karena kalau tidak dihitan dewasa, karena akan mengakibatkan infeksi silang. Infeksi silang? Maksudnya ada kotoran. Ada infeksi di si cowok, kalau dia berhubungan seksual dengan pasangannya, dengan istrinya, maka akan menulari istrinya. Jadi penyakit menular juga seksual ya? Betul. Makanya sirkumsisi itu mencegah terjadinya cross infeksi untuk si wanita sendiri. Oke. I see. Oke, berarti kalau ada yang nanya lagi nih, berarti terkait tentang laki-laki yang belum dihitan hingga dewasa membuat alot nggak untuk proses-hitannya, itu adalah mitos. Yes, mitos. Karena alat yang digunakan itu sudah pasti oke banget, tajam banget, dan yang pastinya itu nggak sembarangan dan kulit tebal apapun bisa kepotong. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini udah kita bahas sebenarnya di episode yang pertama. Apakah bahaya sunat pada bayi? Boleh mungkin di-spill dikit lagi deh, Dok, karena mungkin dari teman-teman yang Sobat Tekno di rumah atau ayah bunda ini mungkin ada yang ke skip. Kita spill sedikit ya, bahwa sunat bayi itu tidak membahayakan, ya, tidak akan membuat organ laki-lakinya itu di kemudian hari akan bisa membahayakan masa depannya. Itu salah, ya. Yang benar adalah semakin cepat dihitan, semakin usia dini itu bayi dihitan, maka akan menjamin menghalangi terjadinya infeksi. Salah satunya adalah infeksi saluran kencing pada bayi, sehingga dia tidak akan sering panas nanti, ya. Karena penyebabnya salah satunya adalah buat panas nih
ISK itu ya, karena banyak kotoran yang memang tidak tidak benar-benar bersih pas saat kencing, ada nyangkut ya di dalam itu. Dan inilah salah satunya banyak sekarang pasangan usia muda pengen menyunatkan bayi seusia dini mungkin ya, umur 3 hari, 7 hari ya, bahkan 40 hari paling maksimal. Jadi mereka menginginkan bahwa dia pengen punya baby anak tuh sehat, terhindar dari infeksi saluran kencing tersebut. Dan itu penyembuhannya lebih cepat. Lebih cepat. Ya? Jadi tidak bahaya, malah menguntungkan. Ya, menguntungkan buat si babynya sendiri. Oke, sip. Thank you banget, Dok, sudah menjawab kembali. Iya. Jadi bahaya nggak sih sunat pada bayi? Tentunya adalah tidak. Jadi mitos lagi. Ya. Oke. Dok. Aus juga, Dok, saya dokter. Jadi boleh silakan dari tadi. Ya? Boleh silakan, Dok. Sambil menjawab ke pertanyaan selanjutnya, karena ini juga banyak, ada juga nggak banyak sih, ada beberapa yang mempertanyakan terkait tentang setelah sunat. Ya. Bisa nggak sih itu setelah sunat itu mitos atau fakta sih, Dok, kalau membuat penis itu bisa lebih besar? Ya. Oke. Ini juga banyak pertanyaan di klinik saya. Jadi aus dokter yang jawab, saya yang minum. Jadi di klinik saya itu banyak menanyakan, Dok, penis saya pengen besar, Dok. Bisa nggak disunat, Dok? Bisa nggak sunat itu membuat besar penisnya? Ya. Nah, itu kembali lagi bahwa itu mindset yang salah. Ya. Sunat itu yang kita buang itu hanya kulitnya saja, kulup ujungnya saja. Ya, tidak berpengaruh kepada besar atau menambah diameter dari penis tersebut. Tidak ngaruh sebenarnya. Ya, karena yang kita buang hanya memang yang membuat itu terjadinya infeksi di kedepan harinya. Jadi ujungnya yang kita buat. Jadi terbebas, si kepala itu terlihat, sehingga tidak ada lagi kotoran yang nyangkut di dalam. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan membuat penis ingin besar disunat. Salah. Ya. Oke, jadi nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada. Diameternya segitu-segitu aja gitu ya? Iya, artinya dia membesar itu karena faktor genetik, bisa, misalkan tubuh badannya juga misalkan ya? Ayahnya nih, dia dari, misalkan dia nikah sama orang Indonesia, ternyata ayahnya itu orang Arab, ya kan? Itu bisa saja penisnya besar. Oh ya, karena secara genetik gitu. Bisa juga memang faktor dari asupan gizi pada saat dia di kandungan. Oh gitu. Iya, bisa. Benar. Oke. Jadi pengaruhnya dari gizi sebenarnya, dan dari keturunannya si anak, gitu, ya? anak juga gitu. Oke, sip, Dok. Itu sangat menjawab sekali. Jadi penis itu tidak bisa membesar, artinya adalah mitos lagi, teman-teman. Mitos lagi, teman-teman. Sobat Tekno. Selanjutnya ini saya jadi tambah haus, Dok. Nih. Apakah sunat secara seksual bisa membuat durasinya lebih lama, jadi lebih tahan lama gitu, Dok? Oke. Nah, ini terkait pertanyaan ini lucu sebenarnya, ya. Jadi kenapa lucu saya bilang tadi? Pada saat sunat orang dewasa selalu menanyakan pertanyaan pertama sebelumnya tadi, besar atau kecil? Besar atau kecil. Yang kedua, ini yang kedua pertanyaannya yang ditanyakan bahwa sunat itu yang membuat tadi apa? Durasi makin lama. Iya. Nah, sebenarnya durasi itu adalah tidak ada hubungannya sama sekali dengan hasil sunat yang akan dilakukan. Durasi ini, sekarang gini deh logikanya. Apa sih yang pengen kita lakukan kalau kita pengen durasi lama? Sebenarnya itu perlu latihan sebenarnya. Latihan fisik. Ya, latihan fisik, jaga kesehatan, membugarkan badannya, sehatnya, itu berpengaruh pada durasi lama atau tidak. Pada saat seseorang itu bugar dengan lesu, maka akan berbeda hasilnya. Iya sih. Yes, itu logika medisnya. Iya sih, benar. Jadi tidak ada yang namanya hubungan antara hasil sunat itu membuat hal tersebut berubah. Oke, jadi kalau setelah sunat terus jadinya berapa lama gitu ya? Tidak, nggak ada sekali. Hubungannya. Mau disunat tanpa sunat pun tidak ada hubungannya dengan durasi. Oke. Gitu. Itu perlu tadi ya pemahaman tentang bahwa segala sesuatu itu jangan pernah dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang memang secara medisnya memang fakta tidak ada hubungannya. Gitu. Intinya sebenarnya jaga kesehatan ya. Iya, betul. Tetap bugar. Oke, sip. Berarti untuk Sobat Tekno di rumah, jadi jangan salah sangka nih, kalau sunat ternyata bisa membuat ternyata lebih tahan lah beli apa, aduh, nggak bisa. Berarti itu adalah
mitos lagi ya. Betul, mitos lagi. Selanjutnya, Dok, kalau misalnya terkait tentang kegiatan pokoknya. Nah, kalau mitos atau fakta, Dok, kalau misalnya mereka pokoknya bolehnya harus diem aja biar cepat sembuh. Betul. Itu gimana, Dok? Nah, ini terakhir nih, Dok. Oke. Saya ceritakan tentang pengalaman saya sebagai dokter sunat ya. Saya bandingkan dengan antara anak yang memang dia aktif dengan yang tidak aktif. Artinya kalau aktif ini dia bisa main seperti biasa, nggak ngaruh ya. Dia main ke mall ya kan, liburan, entah itu dia main dengan teman-temannya di luar setelah sunat ya. Dengan anak yang diem saja di rumah. Ya. Nah, itu kembali lagi kepada faktor psikologisnya, berani dan takut. Oke, lebih ke arah psikisnya. Yes. Kalau dia berani, maka dia tidak menghiraukan luka sunatnya. Otomatis bonding terasa cepat sembuh gitu. Yes, bonding terhadap pertumbuhan sel-sel pertumbuhannya lebih cepat. Oke. Jadi anak yang aktif kebanyakan luka sunatnya lebih cepat sembuh. Itu subjektif sifatnya ya, bukan objektif ya. Subjektif dari saya sebagai dokter sunat melihat bahwa anak-anak yang memang datang kontrol ke kami yang aktif, yang dia berani, itu lebih cepat sembuh. Kenapa? Yang pertama, anak yang berani dan anak yang tidak memperdulikan luka sunatnya, dia biasanya dilakukan perawatan sunatnya sama orang tuanya, dia berani. Mau disentuh oleh kasa betadin, mau disemprotkan cairan antiseptik, dia berani. Santai aja, dibersihkan luka hitamnya cepat sembuh. Beda dengan anak yang tidak aktif, takut. Biasanya tiduran aja. Pada saat dilakukan perawatan pun belum disentuh udah bunda aku sakit. Nah, udah seperti itu. Otomatis tidak sama sekali tersentuh luka hitamnya, tidak dilakukan perawatan dengan baik. Otomatis apa? Maka luka penyembuhan akan memanjang. Yang harusnya 7-10 hari misalkan jadi 14 hari atau bahkan bisa lebih dari 30 hari misalkan seperti itu. Karena tadi faktor berani dan tidaknya. Itu penelitian secara subjektif dari saya. Saya membandingkan, saya punya 2 ponakan yang berani dan tidak berani. Dan saya juga punya pasien yang berani dan tidak berani. Itu rata-rata yang sembuh adalah yang lebih cepat, yang anak yang aktif dan berani. Berarti kalau kita nggak boleh gerak justru mitos ya. Berarti kalau misalnya itu anaknya mentalitasnya. Betul. Dikuatin, disupport terus gitu ya. Jadi jangan ditakut-takutin gitu ya. Betul. Jangan takut. Kadang-kadang kan ibu-ibu saking khawatir sama anaknya. Kamu jangan keluar, kamu jangan begini. Lu jangan banyak gerak nih gitu. Anaknya mah di tiduran, mulu nonton TV, kasih makan, terus kan nggak boleh ngapa-ngapain. Padahal salah. Lalu biarkan setelah pasca hitam mereka bebas bermain. Yang penting nggak boleh tadi main bola, nggak boleh. Takut ketendang. Ya. Naik sepeda, bukan nggak boleh naik sepeda, boleh. Kejepit. Takut jatuh saja, takut kejepit itu yang nggak boleh sebenarnya. Dulu saya membebaskan pasien sunat saya untuk main bola dengan sepeda, banyak sekali. Tapi di kemudian hari ternyata kontrol ke saya banyak yang berdarah, banyak yang bleeding, bengkak. Tadi karena proses ada trauma, ada benturan yang menyebabkan luka perdarahan dan lain-lain. Ya, makanya dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa minimal aktivitas bebas, tapi 2 hal yang tidak boleh, main bola dan naik sepeda. 2 itu yang relatif sering terjadi pada anak-anak yang kontrol ke rumah sunat saya. Sip. Thank you banget, Dok. Nah, ini untuk pertanyaan mitos atau faktanya udah selesai. Gitu, Sobat Tekno di rumah, kalau masih banyak pertanyaan mitos atau fakta gitu, karena kan pasti berbeda daerah, berbeda beda mitosnya juga. Betul. Aneh-aneh biasanya, Dok. Gitu ini yang masuk di DM kita aja ya. Yang mayoritas juga sih yang kita baca. Nanti kalau misalnya ada yang aneh boleh nanti silahkan kirim-kirim DM yang banyak gitu ya. Karena untuk apa? Buat pengetahuan bersama juga. Betul. Kadang saya juga tadi kayak misalnya disunat jin ya kan, itu beberapa daerah saja. Gitu. Nah itu tadi ayah bunda di rumah, Sobat Tekno yang memang menyaksikan channel kita dari awal gitu ya. Silahkan yuk ngobrol-ngobrol. Subscribe juga jangan lupa, kemudian juga jangan lupa nanti komen di bawah ya. Nanti kita akan sortir, kita akan lihat apa sih sebenarnya yang jadi kendala buat ayah bunda dalam menyunatkan anak-anaknya di rumah gitu, Dok. Thank you banget, Dok. Sama-sama. Selalu mau kita undang ke sini. Sehat-sehat selalu, Dokter. Kita tutup dulu, Dok, kalau gitu. Baik. Teknoclam untuk Indonesia.